Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pernahkah Anda membayangkan bahwa telur, makanan yang sering disebut sebagai sumber protein, sempurna, justru bisa berubah jadi racun bagi tubuh Anda, terutama bagi para lansia di atas 50 tahun? Ya, Anda tidak salah dengar. Ada beberapa kombinasi makanan sehari-hari yang jika dicampur dengan telur, bisa merusak pencernaan, mengganggu jantung, dan bahkan memicu masalah kesehatan serius yang seringkali dianggap sepele. Tetaplah bersama kami karena hari ini kami akan mengungkap kombinasi tersembunyi yang wajib Anda hindari demi kesehatan di masa tua. Telur memang kaya akan nutrisi, mulai dari protein berkualitas tinggi, vitamin B12, vitamin D, selenium, hingga choline, yang semuanya esensial untuk menjaga fungsi tubuh. Namun, kandungan nutrisi yang melimpah ini bisa menjadi bumerang jika dikombinasikan dengan makanan yang salah. Beberapa zat dalam telur, seperti protein dan lemak sehat, dapat berinteraksi negatif dengan komponen tertentu dari makanan lain, menghasilkan senyawa yang sulit dicerna, atau bahkan berpotensi merugikan tubuh. Interaksi ini bisa menghambat penyerapan nutrisi penting dari telur itu sendiri, atau justru menciptakan beban berlebih pada sistem pencernaan dan organ vital lainnya. Bagi lansia, di mana fungsi organ cenderung menurun dan daya tahan tubuh tidak sekuat usia muda, dampak dari kombinasi makanan yang salah ini bisa jauh lebih serius dan terasa lebih cepat. Jika diabaikan, kebiasaan mengonsumsi kombinasi makanan yang tidak tepat ini bisa berujung pada masalah pencernaan kronis seperti kembung, sembelit, atau diare, hingga gangguan metabolisme yang berdampak pada kesehatan jantung dan pembuluh darah. Jangan anggap sepele, karena ini adalah fondasi kesehatan Anda di usia senja. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke channel Sehat dari Lansia, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Dan inilah pembahasannya. Telur tambah roti putih, risiko gula darah dan lemak perut. Kombinasi telur dengan roti putih adalah sarapan klasik yang sering disantap banyak orang, termasuk lansia. Namun, di balik kepraktisannya, kombinasi ini menyimpan potensi risiko yang serius, terutama bagi kesehatan metabolik. Roti putih terbuat dari tepung terigu olahan yang tinggi indeks glikemik, artinya cepat dicerna dan dapat dengan cepat meningkatkan kadar gula darah setelah dikonsumsi. Ketika Anda mengonsumsi roti putih, tubuh akan merespons dengan melepaskan insulin dalam jumlah besar untuk menurunkan gula darah tersebut. Insulin, selain berfungsi mengangkut gula ke sel, juga memicu penyimpanan lemak, terutama di area perut. Jika kebiasaan ini terus-menerus dilakukan, penumpukan lemak perut akan semakin meningkat. Meskipun telur mengandung protein yang dapat membantu memperlambat penyerapan gula, jumlah karbohidrat tinggi dalam roti putih seringkali terlalu dominan. Hal ini dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang berulang, menciptakan siklus peningkatan insulin, dan penumpukan lemak yang merugikan bagi lansia, di mana risiko resistensi insulin dan diabetes tipe 2 lebih tinggi. Kombinasi ini dapat mempercepat perkembangan kondisi tersebut. Lemak perut yang berlebihan juga merupakan faktor risiko kuat untuk penyakit jantung, sindrom metabolik, dan peradangan kronis di dalam tubuh. Selain itu, roti putih umumnya minim serat, yang penting untuk kesehatan. Kekurangan serat dapat memperlambat pergerakan usus, menyebabkan sembelit, dan mengurangi rasa kenyang, yang pada akhirnya dapat memicu keinginan untuk makan lebih banyak. Oleh karena itu, meskipun tampak tidak berbahaya, kombinasi telur dan roti putih sebaiknya dihindari, atau setidaknya diganti dengan alternatif yang lebih sehat seperti roti gandum utuh yang kaya serat. Mengganti roti putih dengan sumber karbohidrat kompleks akan membantu menjaga stabilitas gula darah dan kesehatan jangka panjang. Memilih sarapan yang seimbang dengan protein, lemak sehat, dan karbohidrat kompleks dari sumber alami akan jauh lebih bermanfaat bagi tubuh lansia. Ini adalah langkah penting untuk mencegah lonjakan gula darah dan mengurangi risiko penumpukan lemak perut yang tidak sehat. Telur tambah teh, serapan zat besi turun drastis. Banyak dari kita terbiasa menikmati telur rebus atau amulet di pagi hari, sambil menyeruput secangkir teh hangat. Kebiasaan ini mungkin terasa nyaman dan menjadi bagian dari rutinitas. Namun, tanpa disadari, kombinasi antara telur dan teh dapat memberikan dampak negatif pada penyerapan zat besi yang sangat penting. Bagi tubuh, teh mengandung senyawa yang disebut tanin, yang merupakan jenis polifenol. Tanin inilah yang memberikan rasa pahit dan warna pada teh. Ketika tanin bertemu dengan zat besi non-him, jenis zat besi yang ditemukan pada sumber nabati, dan sebagian kecil pada telur, mereka dapat membentuk kompleks yang sulit diserap oleh usus
Meskipun telur mengandung zat besi, sebagian besar adalah zat besi non-Him. Oleh karena itu, jika dikonsumsi bersamaan dengan teh, kemampuan tubuh untuk menyerap zat besi dari telur akan sangat berkurang. Ini berarti, meskipun Anda mengonsumsi telur yang kaya zat besi, tubuh tidak dapat memanfaatkannya secara optimal. Bagi lansia, asupan zat besi yang cukup sangat krusial. Zat besi berperan penting dalam pembentukan hemoglobin, protein dalam sel, darah merah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia, yang ditandai dengan kelelahan, pusing, sesak napas, dan penurunan fungsi kognitif. Anemia pada lansia dapat memperburuk kondisi kesehatan lainnya, dan menurunkan kualitas hidup secara signifikan. Oleh karena itu, meminimalkan faktor-faktor yang menghambat penyerapan zat besi menjadi sangat penting untuk menjaga vitalitas dan kesehatan secara keseluruhan. Untuk memaksimalkan penyerapan zat besi dari telur, sebaiknya hindari mengonsumsi teh, terutama teh hitam, bersamaan dengan hidangan telur. Jika Anda tetap ingin minum teh, berikan jeda waktu setidaknya 1 jam sebelum atau sesudah makan telur. Anda juga bisa memilih teh herbal yang kandungan taninnya lebih rendah. Mengutamakan penyerapan nutrisi penting adalah kunci untuk menjaga kesehatan lansia. Dengan sedikit penyesuaian dalam kebiasaan minum teh Anda dapat memastikan bahwa tubuh Anda mendapatkan manfaat penuh dari setiap nutrisi yang Anda konsumsi, termasuk zat besi telur plus pisang. Efek samping di pencernaan lansia, telur, dan pisang, keduanya adalah makanan sehat yang sering direkomendasikan. Telur kaya protein, sementara pisang kaya kalium dan karbohidrat. Namun, menggabungkan keduanya dalam satu waktu, terutama bagi lansia, bisa menimbulkan efek samping yang kurang menyenangkan pada sistem pencernaan. Salah satu alasannya adalah perbedaan waktu pencernaan kedua makanan ini. Telur, sebagai sumber protein dan lemak, membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna oleh lambung dan usus halus. Protein memerlukan enzim pencernaan yang spesifik dan proses yang lebih kompleks. Di sisi lain, pisang, terutama pisang yang matang, mengandung karbohidrat sederhana dan serat yang cenderung lebih cepat dicerna. Ketika dua makanan dengan kecepatan cerna yang berbeda ini dikonsumsi bersamaan, bisa terjadi ketidakseimbangan di saluran pencernaan. Hal ini dapat menyebabkan fermentasi yang tidak diinginkan di dalam usus, terutama jika pencernaan telur tertunda. Fermentasi ini dapat menghasilkan gas berlebih, menyebabkan kembung, perut begah, bahkan sensasi tidak nyaman atau nyeri di perut. Bagi lansia, yang sistem pencernaannya mungkin sudah tidak sekuat dulu, efek ini bisa lebih terasa. Selain itu, beberapa lansia mungkin memiliki sensitivitas terhadap kombinasi makanan tertentu atau memiliki kondisi pencernaan seperti sindrom iritasi usus besar IBS yang bisa diperburuk oleh fermentasi berlebih. Menghindari kombinasi yang berpotensi memicu ketidaknyamanan adalah langkah bijak, meskipun tidak semua orang akan mengalami efek samping ini. Bagi lansia yang sering merasa kembung atau tidak nyaman setelah makan, sebaiknya pertimbangkan untuk memisahkan konsumsi telur dan pisang. Berikan jeda waktu antara kedua makanan tersebut, misalnya 1 hingga 2 jam. Daripada menggabungkan, lebih baik nikmati telur dan pisang secara terpisah sebagai bagian dari pola makan seimbang. Pisang bisa menjadi camilan sehat di antara waktu makan utama, sedangkan telur bisa menjadi bagian dari sarapan atau makan siang yang bergizi. Telur tambah buah sitrus, masalah asam lambung dan sendi. Buah sitrus seperti jeruk, lemon, dan jeruk nipis dikenal kaya akan vitamin C dan antioksidan, yang sangat baik untuk kekebalan tubuh. Namun, mengonsumsi buah sitrus bersamaan dengan telur, terutama dalam porsi besar, atau pada waktu yang tidak tepat, dapat menimbulkan masalah bagi pencernaan dan bahkan sendi, khususnya bagi lansia. Alasan utamanya adalah kandungan asam yang tinggi pada buah sitrus. Ketika asam sitrat dari buah-buahan ini bertemu dengan protein dan lemak dari telur di dalam lambung, dapat terjadi reaksi yang memperlambat proses pencernaan. Asam yang berlebihan juga dapat memicu atau memperburuk kondisi asam lambung, naik GERD, dan heartburn yang sering dialami lansia. Bagi individu yang sudah memiliki riwayat masalah asam lambung, kombinasi ini dapat memicu sensasi terbakar di dada dan ketidaknyamanan yang signifikan. Lambung harus bekerja lebih keras untuk menetralkan pH dan mencerna makanan, yang bisa menimbulkan beban tambahan. Selain masalah pencernaan, ada pula kepercayaan dalam beberapa tradisi pengobatan bahwa kombinasi makanan asam dengan protein dapat memicu penumpukan asam urat atau peradangan pada sendi. Meskipun penelitian ilmiah spesifik tentang kombinasi telur dan buah sitrus pada sendi masih terbatas, prinsip keseimbangan pH dalam tubuh adalah penting. Pada lansia, masalah sendi seperti radang, sendi artritis adalah hal yang umum. Meskipun telur sendiri tidak memicu radang sendi,
kombinasi dengan makanan yang sangat asam mungkin tidak ideal bagi mereka yang sensitif atau memiliki kondisi sendi tertentu. Untuk menghindari potensi masalah ini, sebaiknya hindari mengonsumsi telur dan buah sitrus secara bersamaan. Jika Anda ingin mendapatkan manfaat vitamin C dari buah sitrus, konsumsilah di waktu yang terpisah dari konsumsi telur. Misalnya, minum jus jeruk di pagi hari dan telur untuk makan siang, atau berikan jeda beberapa jam penting untuk mendengarkan sinyal tubuh Anda. Jika Anda merasa tidak nyaman atau mengalami gejala asam lambung setelah mengonsumsi kombinasi ini, berarti tubuh Anda memberikan sinyal untuk menghindarinya di masa mendatang. Telur tambah bawang putih panggang. Reaksi pencernaan negatif. Bawang putih, terutama bawang putih panggang, dikenal memiliki banyak manfaat kesehatan, termasuk sifat anti-inflamasi dan antioksidan. Namun, ketika dikombinasikan dengan telur, terutama jika dimasak bersamaan, dapat memicu reaksi pencernaan yang negatif pada beberapa individu, khususnya lansia. Bawang putih mengandung senyawa sulfur yang kuat, yang bertanggung jawab atas aroma dan beberapa manfaat kesehatannya. Ketika bawang putih dipanggang, senyawa ini bisa berubah dan berinteraksi dengan protein kompleks dalam telur. Bagi sebagian orang, kombinasi ini dapat menjadi tantangan bagi sistem pencernaan. Salah satu efek yang mungkin timbul adalah produksi gas berlebih di saluran pencernaan. Senyawa sulfur dari bawang putih, ditambah dengan proses pencernaan protein telur yang membutuhkan waktu, dapat menyebabkan fermentasi yang menghasilkan gas, kembung, dan rasa tidak nyaman di perut. Selain itu, beberapa lansia mungkin memiliki sensitivitas terhadap senyawa tertentu dalam bawang putih, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah banyak atau dikombinasikan dengan makanan berat seperti telur. Ini bisa memperburuk kondisi seperti Irritable Bowel Syndrome (IBS) atau gangguan pencernaan lainnya. Reaksi negatif ini juga bisa dimanifestasikan sebagai mual ringan, kram perut, atau diare pada individu yang lebih sensitif. Meskipun bawang putih mentah memiliki manfaat antibakteri, proses pemanggangan bisa mengubah komposisi kimianya dan interaksinya dengan makanan lain. Untuk menghindari potensi masalah pencernaan ini, sebaiknya berhati-hati dalam mengombinasikan telur dengan bawang putih panggang dalam jumlah besar. Jika Anda menyukai bawang putih, pertimbangkan untuk mengonsumsinya dalam bentuk lain atau dalam jumlah yang lebih moderat saat bersamaan dengan telur. Meskipun bawang putih tetap menjadi bahan yang sehat, penting untuk mengenali bagaimana tubuh Anda bereaksi terhadap kombinasi makanan tertentu. Mencoba memisahkan konsumsi atau mengurangi jumlah bawang putih saat makan telur bisa menjadi solusi untuk menghindari ketidaknyamanan. Telur tambah, kedelai fermentasi, hambat penyerapan protein. Kedelai fermentasi seperti tempe dan natto adalah sumber protein nabati yang sangat baik dan kaya probiotik, menjadikannya makanan yang sangat bermanfaat untuk kesehatan pencernaan. Namun, menggabungkan telur dengan produk kedelai fermentasi dapat menghambat penyerapan protein dari kedua sumber tersebut. Alasan euthymania adalah adanya senyawa dalam kedelai yang disebut inhibitor tripsin. Tripsin adalah enzim pencernaan utama yang bertanggung jawab memecah protein menjadi asam amino agar dapat diserap tubuh. Meskipun proses fermentasi pada kedelai dapat mengurangi jumlah inhibitor tripsin, namun tidak menghilangkannya sepenuhnya ketika Anda mengonsumsi telur yang kaya protein. Bersamaan dengan kedelai fermentasi yang masih mengandung inhibitor tripsin, inhibitor ini dapat mengganggu aktivitas enzim tripsin Anda. Akibatnya, proses pemecahan protein dari telur dan kedelai menjadi kurang efisien. Ini berarti, meskipun Anda mengonsumsi protein dalam jumlah yang cukup dari kedua sumber, tubuh Anda mungkin tidak dapat menyerap dan memanfaatkan semua asam amino yang tersedia secara optimal. Bagi lansia, yang kebutuhan proteinnya tetap tinggi untuk menjaga massa otot dan fungsi tubuh, hal ini bisa menjadi masalah. Penyerapan protein yang tidak optimal dapat menyebabkan rasa kenyang yang kurang. Tubuh tidak mendapatkan nutrisi yang cukup dan dalam jangka panjang dapat berkontribusi pada penurunan massa otot sarkopenia yang umum terjadi pada lansia. Selain itu, kombinasi protein yang berat ini juga dapat memberikan beban tambahan pada sistem pencernaan. Jika pencernaan protein terhambat, dapat terjadi fermentasi berlebih di usus, menyebabkan kembung dan gas. Untuk memastikan penyerapan protein yang maksimal, sebaiknya konsumsi telur dan produk kedelai fermentasi pada waktu yang berbeda. Anda bisa menikmati tempe sebagai bagian dari makan siang dan telur sebagai sarapan atau makan malam. Memahami bagaimana makanan berinteraksi adalah kunci untuk mendapatkan manfaat nutrisi yang optimal. Dengan memisahkan konsumsi telur dan kedelai fermentasi, Anda dapat memastikan bahwa tubuh Anda menyerap protein secara efisien dan mendukung kesehatan otot serta fungsi tubuh secara keseluruhan. Telur tambah susu, hambatan pencernaan dan penyerapan
kalsium, telur dan susu. Keduanya adalah sumber nutrisi yang sangat baik dan sering dianggap sebagai bagian dari sarapan sehat. Telur kaya protein, lemak sehat, dan vitamin, sementara susu adalah sumber kalsium dan vitamin D yang sangat baik. Namun, mengonsumsi keduanya secara bersamaan, terutama bagi lansia, bisa menimbulkan hambatan pada pencernaan dan penyerapan beberapa nutrisi penting. Salah satu alasannya adalah perbedaan komposisi dan waktu pencernaan. Protein dalam telur, terutama protein dari putih telur, dan protein dalam susu kasein dan whey memiliki struktur yang berbeda dan memerlukan enzim pencernaan yang berbeda pula, serta waktu cerna yang tidak selalu sama ketika keduanya dikonsumsi. Sistem pencernaan mungkin harus bekerja lebih keras untuk memecah keduanya secara efisien. Bagi beberapa lansia, yang produksi enzim pencernaannya mungkin sudah menurun, mengombinasikan protein dari telur dan susu secara bersamaan dapat memicu rasa kembung, begah, atau bahkan mual. Pencernaan yang lambat juga dapat menyebabkan fermentasi tidak sempurna di usus, menghasilkan gas berlebih lanjut. Ada kekhawatiran mengenai penyerapan kalsium dari susu, meskipun telur tidak secara langsung menghambat penyerapan kalsium dari susu. Namun mengonsumsi protein dalam jumlah besar secara bersamaan dapat sedikit mengganggu proses ini pada beberapa individu. Kalsium adalah mineral yang sangat penting bagi lansia untuk menjaga kepadatan tulang dan mencegah osteoporosis. Beberapa ahli gizi juga menyarankan untuk tidak mengombinasikan protein hewani dengan produk susu secara berlebihan dalam satu kali makan, terutama bagi mereka yang memiliki sistem pencernaan sensitif. Kombinasi ini dapat menciptakan beban pencernaan yang cukup berat. Untuk memaksimalkan penyerapan nutrisi dari telur dan susu, disarankan untuk mengonsumsi keduanya pada waktu yang terpisah. Misalnya, Anda bisa menikmati telur sebagai sarapan dan minum susu sebagai camilan di siang hari, atau sebagai minuman. Sebelum tidur, memperhatikan kombinasi makanan adalah langkah cerdas untuk mendukung kesehatan pencernaan dan memastikan tubuh Anda mendapatkan manfaat penuh dari setiap nutrisi yang Anda konsumsi. Dengan sedikit penyesuaian, Anda bisa menjaga pencernaan tetap nyaman dan penyerapan nutrisi tetap optimal, daripada berfokus pada kombinasi yang harus dihindari. Mari kita bahas kombinasi yang justru sangat dianjurkan untuk telur. Telur sangat baik dikombinasikan dengan sayuran hijau non-poti seperti bayam, brokoli, kale, paprika, atau tomat. Kombinasi ini tidak hanya kaya serat, vitamin, dan mineral, tetapi juga membantu menstabilkan gula darah dan mendukung pencernaan yang sehat. Serat dari sayuran membantu memperlambat penyerapan nutrisi, memastikan energi yang stabil, dan menjaga kesehatan usus. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari telur, cara memasak adalah kunci. Hindari menggoreng telur dengan minyak berlebihan, yang bisa menambah kalori dan lemak tidak sehat. Sebagai gantinya, pilihlah metode memasak yang lebih sehat seperti merebus, mengukus, atau pot. Telur rebus, kukus, atau poach tidak memerlukan tambahan minyak, sehingga nutrisi esensial telur tetap terjaga tanpa menambah lemak yang tidak perlu. Jika Anda lebih menyukai telur dadar atau telur ora-arik, pastikan untuk menggunakan sedikit minyak sehat, seperti minyak zaitun atau minyak kelapa. Anda juga bisa meningkatkan kandungan gizi dengan menambahkan berbagai sayuran seperti bayam, tomat, atau paprika ke dalam olahan telur Anda. Dengan demikian, Anda tidak hanya menikmati telur yang lezat, tetapi juga memastikan tubuh Anda mendapatkan nutrisi optimal dengan cara yang sehat. Bagaimana Ibu dan Bapak? Apakah Anda merasa mendapatkan informasi baru yang bermanfaat hari ini? Apakah ada dari kombinasi yang disebutkan tadi sering Anda konsumsi? Mari kita bersama-sama menghindari kebiasaan buruk yang dapat merugikan kesehatan di usia senja. Kesehatan adalah investasi terbesar. Kita jangan ragu untuk membagikan informasi yang bermanfaat ini kepada teman-teman lansia lainnya. Dengan menyebarkan pengetahuan ini, kita bisa bersama-sama mewujudkan generasi lansia yang lebih sehat dan berkualitas. Terima kasih sudah menonton.